Baik, yang pertama adalah lokasi. Alasan kelompok kami memilih untuk mengambil data di lokasi Jalan Terusan Timur Raya, Nelwaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Karena yang pertama, jalan ini berlokasi di luar kota atau Kabupaten Kupang dan merupakan jalan nasional. Yang kedua, karena lokasi tersebut berdekatan dengan pos dinas perhubungan yang merupakan tempat persinggahan kendaraan-kendaraan besar yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data dari pukul 06.00 pagi sampai dengan 08.00 pagi waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan pukul 11.00 siang sampai dengan jam 1.00 siang waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan pukul jam 4.00 sore sampai dengan jam 6.00 sore waktu Indonesia Tengah, dengan interval pengambilan datanya tiap 15 menit. Untuk gambar kondisi existingnya sebagai berikut. Kemudian untuk nama surveyor beserta tugas sebagai berikut. Yang pertama, Frensa Uli, bertugas menghitung arus lalu lintas arah Nelwaki ke arah Kupang. Yang berikut, Wele Manafe, bertugas menghitung arus lalu lintas arah Nelwaki ke arah Kupang. Yang berikut, Sari Lede, bertugas menghitung arus lalu lintas arah Kupang ke arah Nelwaki. Yang berikut, saya sendiri, Lindon Nenabu, bertugas mengukur kecepatan arah Nelwaki ke arah Kupang. Yang berikut, Delila Teuf, bertugas mengukur kecepatan arah Kupang ke arah Nelwaki. Yang berikut, Natasha Welmau, bertugas menghitung hambatan samping arah Kupang ke arah Nelwaki. Yang berikut, Gracie Loak, bertugas menghitung hambatan samping arah Nelwaki ke arah Kupang. Oke, baik. Set yang kedua adalah geometri. Kelompok kami melakukan survei pada tanggal 15 November 2024 pada waktu 6.00 pagi sampai dengan 6.00 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk status jalan nasional atau arteri primer, nama jalan di sini Jalan Terusan Timur Raya, Nelwaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Segmen antara Nelwaki dan Tanah Merah. Untuk tipe jalan sendiri, 2 lajur 2 arah tak terbagi. Oke, untuk gambar potongan melintangnya sebagai berikut. Kemudian, lokasi kami memiliki parameter-parameter sebagai berikut. Yang pertama, lebar jalur lalu lintas efektif. Untuk sisi A 3 meter, untuk sisi B 3 meter, maka total menjadi 6 meter. Kemudian lebar bahu efektif, sisi A 1,5 meter, sisi B 1,5 meter, maka total 3 meter. Yang berikut lalu lintas. Dalam pengambilan data lalu lintas, kelompok kami menggunakan 2 metode. Metode yang pertama secara manual, metode yang kedua menggunakan aplikasi traffic counter. Untuk arah di sini ada 2 arah. Yang pertama arah Nelwaki ke arah Kupang, kedua arah Kupang ke arah Nelwaki. Untuk panjang jalan di sini 50 meter. Kemudian periode pengamatan, kelompok kami melakukan survei dari jam 6.00 pagi sampai dengan jam 6.00 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk golongan kendaraan di sini, golongan kendaraan nomor 1 sampai dengan golongan kendaraan nomor 8. Maka untuk grafik arus lalu lintas arah 1 kendaraan per menit, untuk sumbu X-nya di sini periode pengamatan atau menit, untuk sumbu Y di sini Q kendaraan per 15 menit. Pada grafik ini kita bisa lihat pada pukul 17.00 sampai 17.15 jumlah kendaraannya meningkat, yaitu 399 kendaraan. Pada pukul 16.15 sampai dengan 16.30 jumlah kendaraannya menurun, yakni 210 kendaraan. Untuk grafik yang kedua, arus lalu lintas arah 2 kendaraan per menit. Di sini untuk sumbu X-nya sama, periode pengamatan per menit. Untuk sumbu Y-nya Q kendaraan per 15 menit. Pada grafik ini kita bisa lihat pada pukul 17.45 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Tengah, kendaraan yang melintas meningkat, yakni 282 kendaraan. Pada pukul
16.00 sampai dengan 16.15, kendaraan yang melintas berkurang, yakni 213 kendaraan. Maka dapat disimpulkan untuk arah Nolbaki ke arah Kupang, jam puncaknya pada pukul 17.00 sampai dengan 17.15. Untuk arah yang kedua, arah Kupang ke arah Nolbaki, jam puncaknya pukul 17.45 sampai dengan 18.00 waktu. Untuk yang berikut total lalu lintas dua arah. Arah yang pertama, arah Nolbaki ke arah Kupang. Jenis kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang. Untuk arah yang kedua, arah Kupang ke arah Nolbaki, jenis kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang. Untuk grafiknya di sini total arus lalu lintas kendaraan per menit. Untuk sumbu X periode pengamatan per menit, untuk sumbu Y kendaraan per 15 menit. Pada grafik ini kita bisa lihat pada pukul 17.00 sampai 17.15 kendaraan yang melintas meningkat ketimbang pada waktu-waktu yang lainnya, yakni 665 kendaraan. Pada pukul 16.15 sampai dengan 16.30 kendaraan yang melintas berkurang, yaitu 434 kendaraan. Yang berikut kebutuhan untuk menghitung arus lalu lintas Q arah 1 Nolbaki ke arah Kupang. Untuk total arah 1 kendaraan per jamnya yaitu 1411. Untuk arah 2 arah Kupang ke arah Nolbaki, untuk total arah 2 kendaraan per jamnya 988. Untuk jumlah arah 1 tambah arah 2 kendaraan per jamnya adalah 2390. Yang berikut adalah kecepatan. Untuk lokasi, arah, hari, dan tanggal di sini masih yang sama. Periode pengamatan dari pukul 6.00 pagi sampai dengan 6.00 sore. Untuk arah Kupang ke arah Nolbaki sama saja dengan arah Nolbaki ke arah Kupang. Untuk data yang diambil di sini ada 3. Yang pertama, data sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Untuk sepeda motor, golongan kendaraannya golongan kendaraan nomor 1. Untuk mobil penumpang, golongan kendaraannya nomor 2 sampai dengan 4. Untuk kendaraan sedang, golongan kendaraannya nomor 5A sampai dengan 7C. Di sini kita mengambil data sebanyak 10 sampel. Kalau tidak sampai 10 sampel, tidak terjadi masalah. Langkah selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata per detik. 3,25 ini diperoleh dari nilai sampel 1 sampai dengan sampel 10. Untuk sepeda motor dari pukul 6.00 sampai dengan 6.15 waktu Indonesia Tengah. Lalu kita menghitung nilai SMS, di mana SMS merupakan kecepatan rata-rata dari siang hari kendaraan yang menempati penggal jalan. Jadi 15,39 ini diperoleh dari 50 meter yang menggunakan penggal jalan ini. Dibagi dengan nilai rata-rata dapat hasil 15,39. Maka perhitungan rumus ini sama juga untuk perhitungan mobil penumpang dan kendaraan sedang. Setelah itu, kita menghitung nilai rata-rata total baik sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang. Kemudian kita menghitung nilai SMS total untuk sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang. Karena satuannya masih meter per sekon, maka 15,08 kita harus konversi ke dalam kilometer per jam. Karena satuan kecepatan kendaraan kilometer per jam. Nah, caranya adalah 15,8 dikali dengan 3.600 bagi dengan 1.000 mendapatkan hasil 54,29 km per jam. Selanjutnya, kita menghitung per SMS. Sepeda motor sendiri, mobil penumpang sendiri, kendaraan sedang sendiri. Rumusnya masih sama. 55,42 diperoleh dari
15,08 dikali dengan 3600 dibagi dengan 1000, maka mendapatkan hasil 55,42 km per jam. Untuk mobil penumpang dan kendaraan sedangnya sama, perhitungannya sama. Setelah melakukan perhitungan arah Kupang ke arah Noelbaki ke arah Kupang, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan fluktuasi kecepatan jam puncak. Sampel waktu yang kelompok kami ambil adalah pada pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Mana untuk sampel sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang, datanya ini diperoleh dari nilai SM dari arah Kupang Noelbaki ditambah dengan arah Noelbaki Kupang, lalu dibagi dengan 2, maka mendapatkan hasil 41,92 untuk sepeda motor. Begitupun untuk perhitungan mobil penumpang dan kendaraan sedang sama. Sehingga ini adalah grafik fluktuasi kecepatan jam puncak untuk tipe kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang dalam satuan kilometer per jam. Lihat yang berikut hambatan samping. Untuk lokasi, arah, hari, dan tanggal di sini masih yang sama. Periode pengamatan, kelompok kami mengambil periode pengamatan dari pukul 06.00 pagi sampai dengan 06.00 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk arah Noelbaki ke arah Kupang, untuk arah Kupang ke arah Noelbaki sama. Kemudian pada pengambilan data hambatan samping ini ada 4 data penting yang kami ambil, yakni pejalan kaki, parkir per kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, kendaraan melambat. Sehingga untuk arah Noelbaki ke arah Kupang, grafik kejadian hambatan samping per 200 meter, yakni sumbu X di sini menyatakan periode waktu 15 menit, sedangkan sumbu Y di sini menyatakan kejadian hambatan samping per 200 meter. Mana untuk arah Noelbaki ke arah Kupang, waktu puncak terjadinya kejadian hambatan samping per 200 meter terjadi pada pukul 16.30 sampai 16.45 dengan jumlah kejadian hambatan sampingnya 56 kejadian. Sedangkan waktu kejadian hambatan samping yang paling sedikit terjadi pada pukul 16.45 sampai dengan 17.00 dengan jumlah kejadian 24 kejadian. Untuk arah Kupang ke arah Noelbaki, grafik kejadian hambatan samping per 200 meter. Sumbu X di sini periode waktu 15 menit, sumbu Y kejadian hambatan samping per 200 meter. Di mana untuk arah Kupang ke arah Noelbaki, waktu puncak terjadinya kejadian hambatan samping per 200 meter terjadi pada pukul 17.30 sampai 17.45 waktu Indonesia Tengah dengan jumlah kejadian hambatan samping adalah 21 kejadian. Sedangkan pada waktu kejadian hambatan samping yang paling sedikit terjadi pada pukul 16.00 sampai dengan 16.15, yakni 10 kejadian. Yang berikut JLK1. Untuk tanggal, waktu, status jalan, nama jalan, segmen antara, tipe jalan, kelas jalan, fungsi jalan masih yang sama. Kemudian kita masuk pada penampang melintang. Untuk potongan melintang di sini seperti gambar berikut. Kemudian parameter-parameternya tadi sudah dijelaskan. Yang berikut kondisi permukaan jalan, kondisi jalur lalu lintas. Untuk tipe perkerasan sisi A dan sisi B aspal. Kemudian kondisi perkerasan sisi A dan sisi B baik. Kemudian kondisi bahu, tipe perkerasan untuk sisi A kerikil, untuk sisi B juga kerikil. Kemudian beda tinggi terhadap muka perkerasan jalan, sisi A rata, sisi B rata. Kemudian penggunaan bahu, lalu lintas, parkir, berhenti darurat. Untuk sisi A berhenti sementara, untuk sisi B berhenti sementara. Kemudian penyaturan lalu lintas, batas kecepatan untuk sisi A dan sisi B tidak ada.
Yang berikut arus lalu lintas. Di sini EMP adalah ekuivalen mobil penumpang, merupakan suatu konversi dari kecepatan yang masih SMS ini harus dikonversikan ke dalam satuan EMP. Dengan dikalikan jumlah kendaraannya dikali dengan bobot, baik untuk mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor. Untuk arah 1 dan arah 2 sama. Yang berikut kelas hambatan samping. Perhitungan frekuensi kejadian per jam per 200 meter dari segmen yang diamati pada kedua sisi. Tipe kejadian hambatan samping yang pertama pejalan kaki dengan bobot 0,6 frekuensi 26. Untuk bobotnya di sini 15,6 didapat dari 0,6 dikali dengan 26 mendapatkan hasil 15,6. Untuk perhitungan parkir kendaraan berhenti, kendaraan masuk dan keluar, kendaraan lambat sama saja dengan perhitungan pejalan kaki. Maka di sini mendapatkan jumlah 114,8 didapat dari hasil bobot 15,6 ditambah dengan 24 ditambah 30 ditambah 45,2 maka mendapatkan hasil 114,8. Maka kelas hambatan samping di sini rendah. Untuk jumlah frekuensi kali bobot, nilai kelompok kami di sini mendapatkan hasil 114,8, maka untuk nilai di sini 50 sampai 149 berada pada nilai. Kemudian untuk kategorinya rendah. Yang berikut JLK2. Di sini tanggal, waktu, status jalan, nama jalan, segmen antara jalan, kelas jalan, jalan masih yang sama. Kemudian kita masuk pada kapasitas. Di sini dengan menghitung kapasitas kita menggunakan rumus C sama dengan C0 kali FCL kali FCPA kali FCHS. Di sini arah. Kolom 1 ada arah. Di sini untuk kolom yang kedua kapasitas dasar. Di sini C0 terdapat dari tabel 3 sampai 1. Untuk tipe alinemennya datar, maka C0 di sini tipe jalan kami 2/2 tak terbagi, maka kita menggunakan nilai 4000. Maka untuk nilai kapasitas dasarnya di sini kami menggunakan 4000. Kemudian faktor pemisahan akibat. Yang pertama lebar jalur FCL diambil dari tabel 3 sampai 4. Di sini tipe jalan kami 2/2 tak terbagi. Untuk lebar lajur atau jalur efektif per lajur total 2 arah, maka kami menggunakan 6,00 sampai dengan 0,91. Maka nilai kami di sini 0,91. Yang berikut pemisahan arah FCPA diambil dari tabel 3 sampai 5. Di sini tabel 3 sampai 5 pada segmen umum kami menggunakan nilai 0,94. Yang berikut hambatan samping FCHS diambil dari tabel 3 sampai 8, maka kami menggunakan nilai 0,97. Kolom yang berikut kapasitas atau C. Satuannya SMP per jam. Di sini kita mendapatkan hasil 3318,95 didapat dari nilai C0 dikali dengan nilai FCL dikali dengan nilai FCPA dikali dengan nilai FCHS, maka mendapatkan hasil 3318,95. Yang berikut arus lalu lintas Q total. Di sini satunya SMP per jam. Di sini diambil dari JLK1. Nilai arus lalu lintasnya Q. Di sini Q totalnya 1822,6. Maka kami menggunakan 1822,6. Kolom yang berikut derajat kejenuhan DJ. Ini kami mendapatkan hasil 0,55. Hasilnya didapat dari Q total 1822,6 dibagi dengan nilai C. Nilai C di sini 3318,95, maka mendapatkan hasil 0,55. Yang berikut atau sheet yang terakhir kinerja lalu lintas. Level of service dari hasil analisis kelompok kami pada Jalan Terusan Timur Raya, Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Maka dapat kami simpulkan bahwa
Kinerja lalu lintas pada lintasan jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal, yaitu sebesar 0,55. Ya, masih dalam batasan arus yang stabil. Banyaknya hambatan samping yang muncul tidak berdampak besar menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian.